Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah periode 2024-2029, Ketua Relawan KKJWW, satu relawan milenial JWW, dan ayo Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta, terima kasih untuk satu persatu. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini tadi Pak Ketua Relawan bilang begini, tadi terima kasih karena kita semua datang tabrak hujan. Kalau tabrak hujan itu masih bisa kita selamat, kalau tabrak gunung itu yang bahaya gitu. Benar ya? Kalau tabrak gunung itu kemungkinan selamat itu mungkin 1% gitu. Kalau tabrak hujan kita masih duduk cerita-cerita, pulang masih bisa mandi gitu ya. Nah kalau kita ini kan tidak perlu takut sama hujan, iya toh? Kita ini mau bertempur, jadi biar hujan pun kita lawan gitu. Asal tidak boleh ada orang yang halangi kita punya perjalanan. Saya dengan Pak Ausilius ini, ya, kira-kira sekilas saja Bapak Ibu saudara-saudara adik-adik lihat sosok yang menakutkan kan tidak? Hah? Sosok yang menakutkan tidak? Tidak ya? Terus kenapa harus ragu-ragu kalau begitu? Iya toh? Nanti sebentar saya bilang JW ayo, nanti Bapak Ibu bilang torang gas, gitu ya. Torang gas, begitu ya. JW ayo, torang gas. Begitu, jadi JW ayo, torang gas. Kurang keras. JW ayo, torang gas. Ya. Terima kasih. Saya bilang setelah kita tarik nomor urut 1 kemarin, ya, Pak Wakil Gubernur cabut nomor urut 1, baru beliau secara spontan langsung bilang saya nomor urut 1. Terus dianulir sama MC-nya, Pak itu nomor undian atau nomor antrian, bukan nomor urut. Wah, berarti giliran berikut saya kalau saya salah cabut bahaya saya ini. Benar ya? Beliau sudah klaim karena dari angka 1 sampai 14 itu berarti nomornya banyak kan? Nomor 1 sampai 14 itu nomornya banyak. Berarti di dalam itu dari 1 sampai 14 nomor ada di dalam. Tapi langsung ambil 1. Itu luar biasa gitu. Yang kedua, itu saya diperhadapkan dengan 4 kotak yang di depan. Kalau 14 nomor bisa dikalahkan, langsung ambil 1. Kalau saya meleset dari 4 depan, saya yang bahaya gitu. Iya toh, betul tidak? Logikanya begitu. Iya toh. Tapi kalau yang nomor apa? Nomor undiannya nomor 1, kalau saya ambil nomor 1, artinya berarti kita sudah satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Oh, satu putaran juga ya. Ya. Satu hati, satu pikiran, satu tujuan, dan satu putaran. Ya. Ya. Kalau tepuk tangan tuh jangan ragu-ragu gitu ya. Iya kan? Biasa kalau orang tepuk tangan minta bayar ada tidak? Tidak. Minta bayar ada tidak? Terus kenapa ragu-ragu kalau mau tepuk tangan begitu? Kan tidak ada yang minta bayar kan? Coba seharian suruh orang berdiri di depan jalan sini, dia tepuk tangan terus karena orang bayar. Ya, tuh. Pas semua orang dalam rumah keluar dia tepuk tangan sepanjang jalan ini karena orang bayar. Tahu betul tidak? Betul. Ya kan begitu. Jadi kalau kita diberi kebebasan, mari kita ekspresikan supaya proses politik ini bisa berjalan dengan gembira, begitu. Tidak boleh tegang-tegang. Baleo saja dong kasih rapi, bapak kita berdua ini masih bisa senyum-senyum kok. Betul kan tidak? Dong baleo kasih rapi. Anak-anak bilang, ah bapak kita bikin apa? Saya bilang memang kau lawan siapa? Kan kau tidak lihat siapa-siapa toh. Iya toh? Tidak ada yang bisa kita lawan toh. Supaya kita rubah pikiran kita,
Kalau di tanah dia kasih rabik, kalau begitu kita naik sedikit kan begitu. Naik sedikit maksudnya pasang di billboard. Iya toh? Maksudnya kan pada pikiran toh. Kita naik sedikit naik di billboard. Saya bilang kalau di billboard dia panjat lagi dia kasih rusak berarti dia lebih dari Suwangi. Gitu. Iya toh kan gitu. Saya tidak tahu Suwangi itu bentuknya seperti apa karena belum pernah saya lihat juga kan gitu. Saya senang karena mungkin sepanjang hari ini tidak ada yang ketawa ya, saya bikin kita ketawa dulu toh. Karena biasanya kalau pemimpin bicara itu orang pada tegang semua bro. Iya toh. Nanti di rumah bapak tegang tidak apa-apa asal jangan di sini begitu ya. Begitu. Jadi sudah kita naik lebih di atas lagi naik di billboard. Pikirannya saya paling ekstrim, sudah kalau dong kasih rusak, saya bilang masih ada besi-besi di Nabire. Sudah kita cari di toko-toko kita las dia baru kasih naik lebih tinggi supaya lihat lebih ganas kalau lihat barang itu kan begitu. Tapi ternyata ada tempat billboard yang masih kosong. Jadi saya bilang teman-teman di koalisi ini coba hubungi orang yang punya nomor telepon yang di billboard itu. Supaya kita pasang di situ supaya yang kasih rabi gitu dia lebih sakit hati karena sudah lebih naik lebih tinggi lagi kan begitu. Ya. Setelah malam dorong pasang, ya ini saya belum bicara visi-visi dulu ya, tidak apa-apa ya. Kita cerita-cerita dulu boleh toh? Tapi kalau ada yang punya kesibukan lain boleh tinggalkan tempat ini bisa pergi duluan gitu ya. Jadi setelah kita pasang malam kita kalau tidak salah 3 atau 4 yang pasang duluan, yang lain tunggu nomor urut. Kalau nomor urut sekarang sudah mulai pasang-pasang ya. Kandidat lain itu katanya telepon yang punya billboard. Dia bilang, Pak, masih ada lain lagi kah? Kami juga mau pasang. Oh, minta maaf. Itu JW dan Ayo itu semua sudah mereka ambil untuk mau pasang logo foto, jadi tidak bisa. Itu saja kok berpikir terlambat, itu sudah duluan jauh, toh kan kayak begitu ya, betul kan tidak? Ya. Kalau kau terlambat ya kau tinggal, kau tidak bisa ikut kan begitu? Iya toh? Jadi kalau loadingnya lambat, lebih baik kau tidak usah punya mimpi untuk bangun diri DOB yang baru kan? Orang loading lambat tidak bisa bangun DOB yang baru. Ini masih hutan ini, kita belum buat apa-apa, betul kan tidak? Sejak DOB ini diresmikan sampai dengan hari ini, iya toh, sampai dengan hari ini itu tidak ada satu tanda bangunan pun yang jadi di Kaladiri 2 di sana, betul tidak? Gitu. Belum ada. Apalagi yang lain, kamu baru mau latihan. Lebih baik itu di situ bukan tempat untuk latihan, tapi untuk mau bangun, bukan untuk latihan. Betul kan tidak? Kalau kau mau latihan, coba kau bebaskan lahan di tengah hutan, baru kau latihan di hutan, baru kau keluar lagi kan begitu, supaya kau bisa pakai kau punya ilmu untuk kau bisa bangun kan begitu. Jadi ini bukan latihan, undang-undang sudah ada, DOB sudah ada, pemimpin yang terlatih yang bisa bangun lebih cepat dari yang mau latihan kan begitu. Awal mereka bilang OJW itu bukan orang Papua Tengah, betul kan tidak? Sampai dong demo juga begitu, betul kan tidak? Berarti mereka itu lebih rasis toh? Betul tidak? Padahal kita ini sesama ini berjuang untuk melawan rasisme, tapi ternyata masih ada manusia yang rasis juga di tempat ini, betul tidak? Tidak boleh ada rasis sesama orang Papua, bahkan Indonesia tidak boleh ada rasis. Jadi pemimpin itu jadi pemimpin yang pluralis, merangkul semua perbedaan suku, ras, dan agama untuk bangun di negeri ini. Kau belum jadi pemimpin saja, kau sudah rasis, terus bagaimana kau mau bangun? Bagaimana kau mau rangkul orang? Ya? Mau gunung ke, mau pesisir ke, mau sudah Nusantara, kita bersatu karena ini rumah kita bersama untuk kita bangun Papua Tengah ke depan yang lebih baik. Iya toh? Saya sudah berapa kali datang di sini. Jangan sampai ada yang pikiran bahwa Pak John Wempi itu masih wakil menteri dalam negeri. Saya sudah bilang kemarin, ini CNN juga baru keluar, ya, berita bahwa saya secara resmi mengundurkan diri dari wakil menteri dalam negeri Republik Indonesia sejak tanggal 20 September tahun 2024. Iya toh?
supaya teman-teman saya ini jangan pikir, wah ini masih menjabat lagi baru masih jalan kampanye-kampanye, kan tidak elegan, tahu betul kan tidak? Betul. Saya juga DPR terpilih, DPR RI, ya, DPR RI terpilih. Semestinya kalau saya sabar, saya dilantik tanggal 1 Oktober besok. Kalau ada orang yang membangun narasi Pak Wempi datang cari uang di sini, saya tidak tahu siapa yang pengangguran gitu. Iya, itu kan logikanya kan begitu. Siapa yang pengangguran? Saya ini DPR terpilih, kalau saya sabar, saya sudah duduk di Senayan di sana. Mau kemana-mana dibiayai, difasilitasi oleh negara, kan begitu? Iya toh. Tapi saya juga tinggalkan wakil menteri dalam negeri yang hari ini saya jalankan. Saya juga tinggalkan. Saya datang di sini untuk mau bangun supaya Papua Tengah lebih baik, bukan datang cari uang. Nanti kita bangun fondasi kuat di awal, iya toh. Baru generasi berikut yang untuk melanjutkan tidak apa-apa. Ada yang umur 50-an tahun lahir besar di Nabire, ada tidak di antara kita? Siapa? Coba angkat tangan. Umur 50 atau 40 lah. 40 tahun. Oke. Ya. Ibu mari ke depan boleh? Mari. Ibu sudah berapa? Umur berapa? 52 tahun, lahir besar di Nabire. Asli Nabire. Kira-kira selama 52 tahun sejak ibu lahir sampai dengan hari ini, apa yang berubah di Nabire? Ibu bisa cerita? Apa yang berubah di Nabire begitu? Ini pertanyaan saya yang sederhana begitu. Karena semua pemimpin yang lahir itu harus lakukan terobosan perubahan supaya generasi berikutnya yang lahir itu bisa menikmati pembangunan yang dikerjakan. Betul tidak? Ibu mau bicara kah atau mau duduk kembali? Baik, terima kasih atas Bapak Wempi Wetipo yang berikan kesempatan untuk saya. Saya memang asli Nabire, lahir besar di Nabire, tapi asal kampung dari Napan. Iya, sama-sama dengan kakak saya yang duduk, Pak Bramarei. Saya juga marga Marei, lahir besar di Nabire, tapi saya tidak tahu perkembangan kota Nabire karena saya ini di desa, di kampung. Jadi pembangunan sedikit-sedikit di kota Nabire saya tidak tahu. Paling dari kampung sampai ke kota saya lihat, ini mungkin ada perkembangan sedikit-sedikit. Tapi yang lebih banyak daripada itu saya tidak tahu karena saya di kampung. Ya baik, mungkin itu saja. Ayo kita berikan aplaus dulu. Sebenarnya ibu sudah tahu, tapi dia tidak jujur berbicara. Gitu. Benar ya? Tidak jujur berbicara. Jadi saya tanya seseorang yang dia juga lahir di Nabire kurang lebih 40 tahun. Dia bilang, Bapak, Nabire itu berubah setelah gempa bumi. Iya, ini bukan saya yang ngomong loh. Ini bukan saya yang bicara, tapi orang yang saya tanya itu yang dia jawab. Setelah gempa bumi di Nabire hancur-hancuran, baru pemerintah pusat datang, baru dong bangun dibikin bagus-bagus begitu. Itu menurut dia. Menurut dia. Ya. Sekarang pertanyaan yang berikut, pemimpin tuh, kok jadi pemimpin tuh untuk apa? Mau urus rakyat kah? Atau mau urus diri sendiri, kelompok dan yang lain-lain gitu. Jadi pemimpin itu kan kita ingin supaya rakyat hidup sejahtera toh? Betul tidak? Betul. Terus kenapa banyak ruko-ruko yang tidak laku terjual di Nabire ini? Ekonominya tidak bisa jalan. Berarti tidak ada uang toh? Betul kan tidak? Ya kan banyak ruko-ruko yang tutup karena dia mau buka warung ke, mau buka sembako, tidak ada pembelinya. Betul kan tidak? Itu artinya kan uang, peredaran uang tidak ada. Betul kan tidak? Sekarang pertanyaan berikutnya, Paniai, Deyai, Dogiai, Intan Jaya, mereka bawa uang lewat mana? Uang APBD yang ada di pinggir-pinggir itu bawa uang lewat mana? Atau dong terbang tiup-tiup pakai ilmu suangi baru terbang langsung jatuh ke Jayapura, jatuh ke Jakarta begitu? Jatuhnya ke Nabire ya? Atau
Atau hanya Nabire jadi tempat transit untuk uang lewat? Jatuh di Nabire kah? Atau Nabire hanya cuma lewat saja? Kalau jatuh di Nabire pasti kita semua sejahtera, atau betul kan tidak? Sekarang semen harga di Nabire berapa? 95. 95. Coba yang biasa beli semen itu angkat tangan dulu. 85.000. Itu mendekati benar. Itu mendekati benar karena yang kemarin saya dapat info itu 90.000. Mudah-mudahan harganya turun begitu ya. Gitu. Tapi 90.000 harganya. Rata-rata 90.000 sampai 100. Pokoknya kita pakai 100 lah, 100.000. Kalau harganya 100.000, kenapa tidak ada hotel yang lebih bagus di sini? Hotel yang lebih bagus di sini di mana? Coba bisa kasih tahu saya boleh? Mahavira ya? Mahavira itu lebih bagus, hotel yang paling bagus di Nabire ya? Itu pengakuan kita, betul ya? Betul ya? Jawabnya itu jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu saya berhenti, saya kira kita selesai ya. Ini saya membuka pola pikir kita, iya toh, supaya ke depan tuh harus lebih baik. Bila perlu kamu kasih naik drone tinggi-tinggi, besok ini kasih naik drone tinggi-tinggi baru kamu potret kota Nabire sebelum saya dengan Pak Ausilius lakukan perubahan di tempat ini. Iya toh? Supaya kita sejajarkan sebelum dan sesudah. Oke? Betul ya? Makanya kemarin yang baleho yang dirusak, saya tim media, saya suruh dong bikin, kamu foto baleho yang dong kasih rusak, foto, baru yang sudah kasih naik di billboard itu kamu foto. Jadi sebelum dan sesudah. Iya toh, kan begitu. Oh, orang yang perhatikan, oh sebelum berarti dong sudah silet dia, dong kasih hancur dia. Tapi setelah berubah dia gantung di billboard. Itu ada lompatan tidak? Ada. Ada kemajuan tidak? Ada. Itu dia terbang sendiri baru dia tempel di billboard kah atau dipikirkan oleh manusia? Dipikirkan oleh manusia. Berarti barang yang ada ini bisa kita garap, bisa kita kerjakan pakai otak dan pikiran manusia untuk rubah, bukan dia berubah kayak kita sulap-sulap begitu tuh tidak ada. Oke? Sulap-sulap itu tidak ada. Makanya pemimpin itu harus clear. Pemimpin clear. Jangan hanya dia datang, dia mengandalkan dengan dia punya ide-ide yang tidak ada solusinya, tapi besok-besok juga pasti kita menderita gitu. Iya toh? Jadi saya mau sampaikan visi saya dengan visi misi saya dengan Pak Ayo itu sudah clear. Tidak banyak-banyak, tidak rumit-rumit, tetapi kita mau ingin perubahan dan apa? Perubahan itu apanya yang mau berubah? Apanya yang mau berubah? Jangan jawabnya ragu-ragu. Ya, tak? Perubahan itu apa? Pembangunan. Kalau saya tunjuk satu-satu pasti keringatan, bisa saja keringatan. Berubah itu derajat kesehatan masyarakat harus berubah. Pendidikan harus berubah. Infrastruktur harus berubah. SDM harus berubah. Kalau bicara kesejahteraan untuk siapa? Kesejahteraan untuk siapa? Kesejahteraan untuk 1.200.000 manusia yang ada di Provinsi Papua Tengah ini. Ya kan? Sudah clear toh? Perubahan dan kesejahteraan. Ada yang bikin tagline Papua cerah lah, Papua terang lah. Iya toh? Nanti kita dengar dong Bu orasi, dong mau bicara apa toh? Yang masuk di akal dengan yang tidak masuk di akal gitu. Semua orang punya hak untuk membangun narasi dan meyakinkan kepada publik, itu semua punya hak. Iya toh? Tapi rakyat itu butuh hal yang sederhana, hal yang simpel, tetapi bisa berjalan dengan baik.
Kalau relawan hari ini kumpul, ini kan tidak ada yang paksa toh, betul kan tidak? Betul. Tidak ada yang paksa toh. Di sini ada yang sarjana tidak? Ada? Sarjana ada? Banyak. Kerja kah tidak? Banyak. Coba yang sarjana berkira-kira coba angkat tangan dulu. Banyak, Pak. Oh, cuman sedikit ini saja. Wah. Tolong dicatat sedikit ini saja, saya catat nanti saya kasih dong pekerjaan. Yang ragu-ragu angkat tidak usah. Oh iya toh, kan begitu. Mungkin malu angkat tangan karena terlalu lama menganggur begitu. Betul kan tidak? Benar. Saya sudah bilang, besok setelah kita dilantik, kita akan prioritaskan relawan duluan. Mau sarjana-sarjana kita rekrut. Ya, kan? Kita lihat disiplin pendidikannya apa. Kalau jadi guru, kita rekrut jadi guru. Ya, toh. Tidak harus punya NIP baru jadi guru. Ya, toh. Tapi pakai uang pemerintah untuk kita kasih titipkan sekolah. Makanya kita ada sekolah namanya Sekolah Sepanjang Hari. Ya. Program pernah dengar Sekolah Sepanjang Hari? Pernah dengar tidak? Sekolah Sepanjang Hari itu begini konsepnya. Kalau katakanlah ibu punya anak, karena ibu bekerja mungkin jualan di pasar atau di kantor, ibu sibuk tidak ada waktu, ibu cukup pagi-pagi sekali itu ibu antar ibu anak ke sekolah. Di sekolah nanti orang-orang di sekolah itu siapkan fasilitas untuk dia mandi, kemudian makan pagi, setelah itu dia belajar, dia istirahat siang, makan siang, kemudian dia belajar, bikin tugas di sekolah, baru dia pulang hanya main-main sebentar untuk tidur, besok pagi lagi dia ke sekolah. Okay? Itu konsepnya sekolah sepanjang hari. Kalau hari ini janji kampanye Pak Presiden, Pak Prabowo dengan Gibran, itu makan siang gratis. Tapi konsep saya dengan Pak Ayo itu sekolah sepanjang hari. Sekolah sepanjang hari berarti dia bisa mandi di sekolah, kita siapkan handuk juga di sekolah, jadi orang tua tidak usah takut. Nanti guru-guru yang kita rekrut, sarjana-sarjana yang nganggur ini yang nanti urus anak-anak kita di sekolah, kan kayak gitu. Mulai dari makan pagi di sekolah, makan siang di sekolah, dia bikin tugas di sekolah, nanti sore hari nanti orang tua jemput, dia pulang hanya dia main sebentar, tidur, besok pagi diantar ke sekolah lagi. Itu sekolah sepanjang hari namanya. Ya. Yang kedua, kita boarding school. Boarding school itu anak-anak kita bikin kawasan di sini. Saya punya mimpi dengan Pak Ayo ini. Kita mau bikin ini kota masa depan. Semua orang itu punya impian supaya ada masa depan yang lebih baik. Semua orang punya mimpi untuk masa depan yang lebih baik. Iya toh? Nah, ini kita buat kota masa depan. Orang akan bilang, ini Pak Wempi ini punya angan-angan tinggi sekali. Memang saya harus bermimpi toh, karena yang mau kerja saya, pemimpin saya, uang juga saya ngatur, jadi saya bisa. Saya bisa. Kawasan pusat pemerintahan itu kita bikin di Kaladiri 2 di sana, ya. Kaladiri 2 di sana kita bukan kawasan pemerintahan, tapi kita juga atur kawasan perumahan, pusat pendidikan, lalu juga untuk pusat pelayanan kesehatan kita buat. Jadi kita bikin klaster gitu. Dan saya bilang, makanya tadi kan saya bilang coba hari ini besok kasih naik drone tinggi-tinggi baru potret kota Nabire sebelum kota ini berubah. Makanya saya mau bupati yang jadi besok itu otaknya harus sama dengan JW dan Ayo supaya sama-sama kita pikirkan untuk berubah kota Nabire ini. Kota Nabire, ya. Harus sejalan begitu, ya, harus sejalan, tidak boleh tidak sejalan. Kenapa saya bilang sejalan? Supaya jalan-jalan yang dia tidak bisa urus, saya minta dia hibahkan ke provinsi biar saya yang ngurus drainase, semua saya yang ngurus, saya bisa rapikan di pinggir-pinggir jalan semua saya ngurus. Kan kayak begitu, ya. Tapi kalau bupati tidak bisa kasih izin saya, berarti saya mulai dari jembatan di sana batas sampai ke sana baru saya bikin kota baru. Iya tuh, kan begitu. Di Nabire ini ada kota baru kan tidak? Ada nama kota baru ada toh? Coba kasih tunjuk saya kota baru di mana? Kota lama saja. Bandara lama itu kota baru ya?
Oke, kalau ada kota baru, kota lama di mana kalau begitu? Hah? Oh, kantor gubernur itu kota lama? Bukan, kota lama di Nabire di mana? Oke. Yang sekarang kita tinggal di sini, yang sekarang kita bicara ini kota baru kah kota lama? Hah? Oke. Mari sekarang saya ajak untuk kita lupakan kota lama dengan kota baru konsep Nabire. Nanti kita pikirkan untuk konsep masa depan yang lebih baik. Tapi saya mau Bupati harus sejalan pikiran dengan gubernur, dengan wakil gubernur. Kalau bupati dengan gubernur sejalan pikiran, kita sama-sama bisa merubah wajah kota ini lebih baik. Karena kesan pertama orang saat datang itu lihat wajah kotanya. Kalau wajah kotanya lebih bagus, lebih luar biasa, pasti orang akan bilang, oh pemimpinnya sukses dan berhasil. Benar tidak? Saya mau kasih tahu begini, bandara kita yang baru, itu pesawat besar belum mendarat toh? Belum kan? Coba siapa yang kasih mau mendarat pesawat besar besok? Hah? Sekarang begini, landasan saja masih kurang 300 meter, bagaimana pesawat besar mau masuk? Hah? Tapi kalau bandara ini dibuka, manusia siapapun pasti akan datang. Pasti akan datang di Nabire ini. Supaya dia mau ingin memperbaiki, dia punya kualitas kesejahteraan hidup lebih baik, pasti banyak orang yang berbondong-bondong datang. Tapi kalau kita yang sudah puluhan tahun tinggal di Nabire, kita kalau tidak berbenah diri dari sekarang, maka orang dari luar akan datang kuasai kita dan kita dihabisin. Benar tidak? Benar tidak? Maka bupati dan gubernur berkewajiban untuk buat regulasi untuk memproteksi manusia yang ada di sini supaya mereka derajat hidupnya lebih baik. Toh, benar tidak? Benar. Harus lebih baik. Jangan orang lain yang datang, kemudian orang lain itu menguasai kita, terus kemudian kita terjadi kecemburuan sosial. Itu tidak boleh terjadi. Ya. Makanya kita proteksi manusia-manusia yang ada dengan regulasi. Dulu, saya mau kasih tahu dulu ya. Saya bupati 10 tahun di Wamena. Di Wamena itu semen harganya tadi di Nabire harga 100.000. Benar ya? Harga 100.000. Di sana itu 600.000 satu sak semen. 600.000 berarti 6 kali lipat ya. Benar ya? Harga satu semen di Nabire di sana itu sudah jadi 6 kali lipat. Semestinya Hotel Mahavira itu lebih bagus, ya toh, dari yang lain. Ternyata di Wamena itu lebih dari 2 sampai 3 kali lipat hotel lebih dari Mahavira itu ada. Ada? Kemudian gedung pemerintahan, di sana itu ada gedung pemerintahan yang 7 lantai ada, pakai lift juga. Saya tidak pernah, selama saya di Nabire ini saya tidak pernah lihat orang pakai gedung pakai lift itu, tidak saya lihat. Betul nggak tidak? Betul tidak? Ini di Wamena ada lift. Liftnya apa? Naik pesawat. Liftnya naik pesawat, tetapi di kantor pakai lift. Di hotel juga pakai lift. Ini Mahavira Sepanggal ini tidak ada lift kan begitu. Betul tidak? Itu ada kemauan untuk berubah. Itu harus digerakkan dari seorang pemimpin. Benar tidak? Benar tidak? Dulu itu di pinggir-pinggir jalan itu kios-kios itu atap miring. Tahu atap miring? Iya toh? Seng moncong panjang di depan jalan, dinding sebelah kiri kanan itu pakai ini seng plat. Iya toh? Saya bilang begini, semua bongkar. Saya tidak mau begini, semua bongkar. Ini gambar saya, kok ikuti saya punya gambar. Pedagang-pedagang bilang begini, Bapak kami tidak punya uang. Saya bilang, oh tidak punya uang, nanti saya kasih uang. Gitu. Ya dong bilang begini, Bapak ambil uang dari mana? Ah itu saya punya rahasia, jadi kau jangan tanya itu, saya bilang. Iya toh. Tapi kau mau tidak? Dia bilang, saya mau. Kalau kau tidak mau, kau silakan bikin pindah KTP ini, pindah penduduk dari sini ke tempat lain di Kabupaten Pemekaran sekitar. Kau silakan pindah, jangan kau ada di sini. Dia bilang, Bapak mau, oke. Kalau begitu mau, saya bilang, saya kasih pinjam supaya kau juga tidak terlalu enak. Saya kasih pinjam kau uang. Oh iya, itu namanya juga kan usaha toh.
Tapi kita kasih solusi. Pemimpin itu lahir untuk kasih solusi bagi rakyatnya. Betul tidak? Betul. Saya bilang saya kasih kok kredit. Mulai dari 5 juta sampai 1 miliar. Mau berapapun pedagang silakan datang. Saya kasih kok kredit sebanyak mungkin supaya kota ini hidup dan bisa berkembang lebih baik. Orang mulai berbondong-bondong datang, ajukan proposal mulai dari 5 juta sampai dengan 1 miliar. Saya panggil kepala Bank Papua, saya bilang, kok bisa kasih pinjam uang sama mereka kan tidak? Kalau kau ragu-ragu, saya punya uang, kau ada pegang, toh saya kan pemegang saham ini. Betul kan tidak? Saya kan pemegang saham, toh saya punya uang ada sama kau. Kalau kau tidak mau kasih pinjam, pakai saya punya uang, itu saya mau kasih pinjam mereka. Dia bilang, Bapak, tidak, nanti biar saya yang kasih pinjam, nanti saya ngatur. Kalau begitu saya kasih waktu kau, saya bilang 3 tahun kau kasih pinjam mereka. Tapi ini rahasia kita berdua, saya bilang. Rahasia kita berdua. Kalau kredit macet terjadi, nanti saya yang bayar. Tapi mereka tidak boleh tahu. Para pedagang tidak boleh tahu. Nanti kalau mereka tahu, bisa semua kredit macet, nanti saya yang bahaya, saya bilang. Asli toh? Asli kan tidak? Asli. Itu kan asli toh? Kan begitu. Ya. Jadi sudah mereka semua kredit, mereka buat saya punya keinginan sesuai gitu. Maaf kalau saya bicara terlalu lama, bilang saja Bapak berhenti ya, begitu ya. Gas. Nanti kalau saya bicara setengah-setengah, Bapak Ibu pulang tidak bisa tidur baik, gitu ya. Oke. Jadi sudah, kita kasih pinjam. Saya bilang kasih pinjam bagus bikin. Jadi saya bilang di depan semua di depan jalan itu ruko sesuai dengan saya punya gambar. Di depan itu semua itu bikin gambar rumah adat, honai, saya bilang. Semua bikin honai, warna cat juga saya yang tentukan. Warna cat saya yang tentukan. Wah, jadi saudara-saudara Nasrani bilang, ini Bapak Bupati ini bangun kubah masjid di mana-mana. Sudah, akhirnya yang tukang protes saya kumpulkan, baru saya bicara. Saya bilang, kamu protes saya bilang Bapak WMP ini bikin kubah masjid di mana-mana. Sekarang saya mau tanya kamu jawab jujur sama saya. Kona itu bentuknya segitiga kah, segi 4 kah, berapa? Tolong kamu jelaskan sama saya. Lo bilang Bapak, sesuai dengan yang gambar yang Bapak bikin. Terus kenapa kamu protes bilang kubah masjid di mana-mana? Bapak itu orang lain yang bicara, bukan saya, kami yang bicara. Warna cat, saya tentukan warna hijau, saya bilang. Warna hijau. Jadi suruh cek warna hijau semua, mereka bilang itu warna Islam. Manusia ini tidak pernah kehilangan akal pikiran, gitu. Dia bilang itu warna Islam. Saya kumpulkan lagi mereka, saya bilang, kemarin kamu protes bentuknya, sekarang kamu protes warna cat. Sekarang coba kasih tunjuk sama saya di dalam ayat-ayat ini di Alkitab, Al-Quran bahwa warna hijau itu adalah warna Islam, adakah tidak? Coba kasih tunjuk sama saya. Saya nggak setuju sama saya. Kalau tidak ada, itu akal-akalannya kamu, karena namanya di ilmu pertanian itu warna hijau adalah lambang kesuburan. Oke? Coba tepuk tangan dulu. Tidak boleh terlalu serius. Tidak boleh terlalu serius. Lambang kesuburan. Tapi kalau kalian ini tidak setuju dengan warna hijau, sebelum kau ke pasar, saya bilang kau siapkan pilox di rumah. Piloxnya itu warna merah, warna kuning, warna abu-abu, semua kamu siapkan baru ke pasar. Kalau kamu belanja sayur di pasar, semua yang kau temui adalah warna hijau, tidak apa-apa, kau beli saja. Bawa di rumah sebelum masak, kau pilox sayur itu pilox dulu, sesuai dengan kau punya mau. Ya, kau pilox baru kau masak, saya bilang. Pada saat kau masak warna itu, dia kembali ke asli, iya toh, kembali ke asli. Sudah, kalau begitu kau makan nasi gosong saja, tidak usah pakai sayur, saya bilang. Kan begitu. Makanya manusia itu membangun logika yang benar toh, benar tidak? Nah. Membangun logika yang benar supaya kita mengajarkan, supaya kita satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Ya. Kalau kita ingin lakukan perubahan, pasti banyak orang yang tidak mau. Pemimpin yang bisa lakukan perubahan adalah pemimpin yang punya visinya jauh ke depan. Iya toh? Pemimpin jauh ke depan. Makanya saya bilang,
DOB yang baru ini daripada dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya motifnya adalah ekonomi dan uang, lebih baik kita ambil di awal supaya kita bangun, letakkan fondasi yang kuat di awal supaya diteruskan oleh generasi yang akan datang itu dari fondasi yang sudah terbangun lebih baik. Yang terpenting bagi kita, bagaimana untuk membangun keamanannya lebih baik. Makanya saya bilang, saya punya ide, besok setelah saya sama beliau ini dilantik, kita akan rekrut Satgas penjaga kota itu 3.000 orang. Gajinya ya paling kurang 3 juta lah. Setiap hari kita bisa terima uang 100-200 ribu, ada tidak? Ada orang yang kasih-kasih di jalan begitu, ada tidak? Ada tidak? Tidak ada tuh. Makanya kalau kita rekrut 3.000 orang ini, kita prioritaskan relawan duluan gitu. Kita rekrut 3.000 orang itu untuk jaga kota Nabire ini. Sekarang Nabire amankah tidak? Tidak. Nabire aman tidak? Tidak. Kenapa tidak aman? Banyak pencurian. Terus yang kedua, ada orang mabuk tidak? Ada. Dia bikin apa? Oh, dia palak-palak. Itu karena apa? Karena dia lapar toh. Lapar kan dia tidak makan toh. Iya toh. Terus kalau dia beli minum bisa ya. Makanya kalau dia punya uang, dia beli minum ada. Makanya kita rekrut Satgas 3.000 orang supaya jaga. Nah, Satgas ini kita akan bagi dua, orang yang punya ijazah dengan orang yang tidak punya ijazah. Iya toh. Jadi orang bilang begini, kenapa yang rekrut orang yang tidak punya ijazah? Saya bilang karena kalau saya biarkan mereka, saya bikin Satgas banyak-banyak juga, tapi komunitas mereka tidak kita rangkul, pasti tetap Nabire juga akan kacau begitu. Betul tidak? Betul. Lebih baik kita habiskan orang mabuk, tukang pencuri, tukang jambret, kita habiskan, rekrut mereka, kita latih mereka supaya mereka ikut jaga kota, akhirnya jadi aman toh. Benar tidak? Ekonomi bisa jalan dengan baik, semua aktivitas bisa jalan dengan baik. Orang katanya Nabire bilang jam 8 malam orang sudah takut keluar malam. Betul tidak? Makanya konsep kami rekrut ini, Bapak Ibu bisa usaha lancar, mau 1 kali 24 jam boleh, bisa pulang tidur tenang. Makanya kita rekrut. Jadi kalau satu pencuri muncul di Makimi sana, yang lain pasti sudah tahu. Oh, itu kelompok baru, kelompok ini pasti dong sudah tahu. Iya toh. Karena yang lain sudah kita rekrut kan begitu. Ya. Nah, ini konsep yang akan kita bangun untuk amankan kota Nabire ini, karena Nabire jadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Iya toh. Kalau daerah aman, pasti banyak orang yang datang, investasi juga banyak yang datang, lapangan pekerjaan juga akan semakin terbuka untuk semua orang. Ya. Sehingga proses ke depan bisa jalan lebih baik. Nah, kita sekarang kita lagi gagas dengan kartu ini, ya. Lagi gagas dengan kartu ini. Ini kartu Papua Tengah Sejahtera. Nanti besok kita bagikan sama relawan saja, ya. Ini kita kasih sama relawan dulu. Nanti setelah saya dengan Pak Ayo dilantik, baru kita akan bagi untuk dengan masyarakat di 8 kabupaten secara keseluruhan. Kita akan bagi. Tapi untuk yang sekarang ini hanya berlaku untuk relawan saja, ya. Jadi nanti kita akan bagi. Makanya kasih tahu yang pinggir-pinggir yang tidak datang itu, coba segera kau datang supaya ini banyak jaminan. Ya. Kartu ini ada 9 jaminan di kartu ini, ya. Nanti ada kandidat lain bilang AJW dengan Ayo itu hanya tipu-tipu omong kosong. Saya yang punya ide kok, kenapa kok yang protes? Iya toh. Yang mau bikin saya, yang mau kerjakan saya, yang mau laksanakan saya, tapi masa kok yang protes kan gitu. Kita adu gagasan toh. Mau jadi pemimpin tuh adu ide dan gagasan, bagaimana meyakinkan kepada rakyat untuk kita lakukan perubahan toh. Kartu ini ada 9 program, salah satunya ada bansos. Ada yang mau tidak mau jadi pegawai, mau jadi usaha UMKM, kita modalin, kita biaya, tapi dengan kartu ini juga.
Jadi bansos ini juga kita berikan. Kalau sekarang ada istilah apa, bansos, terus ada apa namanya, istilah apa, BLT, istilah BLT. Kartu yang saya pegang ini sudah ada uang di dalam sini 2 juta, 2 juta, ya. Sudah ada 2 juta. Ini gambar ini masih saya dengan beliau ini masih ada. Kita pemuka yang ada di sini. Besok ini bukan kita pemuka yang ada lagi. Tapi kalau setelah pengambilan sumpah janji sebagai gubernur dan wakil gubernur, maka gambar saya dengan Pak Ayo ini akan berubah menjadi logo Provinsi Papua Tengah di sini karena dibiayai oleh pemerintah. Okay? Dibiayai oleh pemerintah, pakai uang pemerintah, uang negara untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua Tengah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini penipuan, ya saya punya konsep, saya punya ide, iya toh. Kalau kau tahu, coba kau jelaskan, gitu. Kalau kau tidak tahu, tidak usah kau jelaskan, kan yang tahu saya, kan begitu. Tapi kalau dia copy paste dari idenya orang lain, pasti dia punya, oh saya punya 20 program, saya punya 30 program, tapi dia susah menjelaskan karena orang lain yang bikin kerja program, toh? Betul tidak? Kan begitu. Nah, nanti sebentar kita akan serahkan kartu ini. Ada dua relawan ya. Kita akan serahkan kartu ini. Saya tidak tahu, ini sekretariat di sini ya. Ini sekretariatnya nanti di mana? Oh, di bawah. Nah, kita akan serahkan kartu ini. Kartu ini bisa pakai untuk belanja di toko. Ada foto-foto yang sementara beredar, teman-teman dari relawan Nusantara pergi ke toko, mereka beli pakai kartu ini. Nanti kita kasih ini, pakai untuk bisa beli gula, beli apa, kopi, bisa beli beras, telur, super mie, bisa untuk kepentingan di posko relawan. Kalau uangnya habis, nanti bawa ke sekretariat koalisi untuk di top up kembali. Oke? Begitu. Ini juga cocok buat ibu-ibu. Cocok buat ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu yang pegang kartu itu jauh lebih baik daripada laki-laki yang pegang. Karena laki-laki bawa kartu ini bisa gesek untuk beli rokok. Betul tidak? Tapi kalau ibu-ibu yang pegang pasti beli sesuatu yang bisa dimakan bersama dalam rumah. Betul tidak? Kalau kita kasih uang, ya kalau kita kasih uang atau gajinya saja ada, nanti utangnya di luar lebih banyak. Nanti pulang ke rumah mama, kita gaji 3 juta tapi ini hutang terlalu banyak, jadi bapak hanya bisa bawa 500.000 saja. Ibu-ibu itu kadang sakit hati tapi dong tahan-tahan gitu. Ya, Pak. Nah, ke depan tugas kita yang sarjana-sarjana yang nganggur kita akan rekrut, kita kasih mereka pekerjaan. Tapi yang tidak bisa bekerja karena dia tidak punya keahlian apa-apa, kita kasih kartu buat mereka supaya mereka juga hidup sejahtera sama-sama dengan kita. Jadi ini program kita ke depan. Saya minta, katakanlah kalau ibu hari ini datang sendiri kah atau dengan siapa, Bu? Hah? Oke, dengan suami datang. Kalau dengan suami datang, coba ibu ajak orang lain lagi, yakinkan dia supaya ikut kita, gitu. Benar tidak? Ya. Dan di kartu ini, di sini ada barcode. Ada barcode ya. Jadi kalau mau tahu visi misi kita sekilas tentang saya dengan Pak Ayo, bisa tahu scan barcode ini. Ya. Bisa scan barcode baru bisa tahu. Tapi scan barcode itu bisa share ke teman siapa saja boleh. Saya scan di barcode di sini, setelah itu saya copy, baru saya bisa share ke siapa saja. Nanti besok sebentar kita kasih cuman secara simbolis mungkin 5 kartu kita kasih. Tapi selanjutnya nanti kita akan perbanyak, kita akan bagikan ke relawan dulu. Ya. Bahwa besok ke depan yang kita model yang kita lakukan seperti ini.
kita lebih baik meyakinkan diri kita dulu, baru kita ajak orang lain, itu kan jauh lebih baik, gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hingga mau malam ini, ya. Banyak yang saya mau ingin sampaikan, tapi satu kali kita jalan, karena kita akan ada namanya rakor relawan, kita buat, ya, kita buat rakor, siapa ajak siapa begitu. Karena saya mau kita di Nabire ini minimal kita harus menang tidak boleh kurang dari 70%. Oke? Setuju tidak? Setuju. Tidak boleh kurang dari 70%. Karena kita mau bekerja, kita mau ingin lakukan perubahan, ya. Jadi kita targetkan Timika sama Nabire itu harus 70%. Tapi 6 kabupaten lain itu karena sistem noken, jadi kita adu ilmu. Tapi tidak ada pakai ilmu suami, tidak ada. Tidak ada.